Mendekati perhelatan akbar Pesta Demokrasi Bangsa Indonesia yakni Pemilihan Umum 2024, partai-partai politik mulai menunjukkan sikap, terutama partai-partai parlemen di mana terdapat 9 partai parlemen dengan jumlah total kursi keseluruhan sebanyak 575 kursi. Hingga saat ini calon presiden yang muncul masih tetap sama yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun dari ketiga capres tersebut belum ada satupun yang mengumumkan siapa calon wakil presidennya. Mungkin ini menjadi strategi tersendiri dari setiap koalisi untuk saling menunggu siapa calon wakil presiden lawan. Dengan belum diumumkannya calon wakil presiden, mungkin jadi daya tarik tersendiri bagi partai politik yang belum menentukan sikap dalam mendukung calon presiden. Atau mungkin juga menjadi alasan untuk keluar dari koalisi jika tidak ada kesepakatan politik yang tercapai. Karena setidaknya masih ada peluang untuk menyodorkan tokoh dari partai untuk dijadikan pasangan calon presiden yang diusungnya. Contohnya saja, Partai Golkar yang sudah memutuskan untuk mendukung Prabowo sebagai calon presiden, kemungkinan akan menyodorkan nama Airlangga untuk dijadikan cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Kemudian dari Partai PAN, nama Zulkifli Hasan mungkin cukup relevan dijadikan sebagai cawapres. Namun itu hanya sebatas opsi-opsi semata. Karena sepertinya cawapres akan diumumkan pada last minute dan akan memberikan gebrakan yang akan membuat suasana politik semakin memanas. Ada fakta menarik dari bergabungnya partai-partai parlemen dalam mendukung calon presiden. Salah satunya adalah partai pemenang pada pemilu 2014 dan 2019 yakni PDI Perjuangan yang sejauh ini baru mendapatkan dukungan dari satu partai parlemen yaitu Partai PPP dan merupakan partai pengusung calon presiden yang paling sedikit mendapatkan dukungan dari partai parlemen yang lain. Berikut ini adalah jumlah kursi masing-masing partai parlemen periode 2014 hingga 2019. 1. PDI Perjuangan sebanyak 128 kursi. 2. Golkar 85 kursi. 3. Gerindra 78 kursi. 4. Nasdem 59 kursi. 5. Partai Kebangkitan Bangsa 58 kursi. 6. Demokrat 54 kursi. 7. Partai Keadilan Sejahtera 50 kursi. 8. Partai Amanat Nasional 44 kursi. 9. Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 19 kursi. Dari 9 partai parlemen tersebut, sejauh ini ada 3 koalisi yang terbentuk yaitu 1. Gerindra, PKB, Golkar dan Partai Amanat Nasional di mana jumlah kursi keseluruhan sebanyak 265 kursi atau sebanyak 46,09% mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden. 2. Nasdem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden mempunyai jumlah kursi keseluruhan sebanyak 163 kursi atau 28,35%. 3. PDI Perjuangan dan PPP yang mengusung Ganjar Pranowo mempunyai jumlah kursi keseluruhan sebanyak 147 kursi atau 25,56%. Sejauh ini dari ketiga pasangan capres yang diusung, Prabowo Subianto menjadi capres yang paling banyak mendapatkan dukungan dari partai parlemen, disusul oleh Anies Baswedan dan yang terakhir yang paling sedikit dukungan dari partai parlemen adalah Ganjar Pranowo. Jika melihat hasil survei capres dalam beberapa bulan kebelakang, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto selalu saling salib untuk jadi nomor 1. Sedangkan Anies Baswedan rata-rata tetap di urutan ketiga atau terakhir. Dengan peta dukungan partai parlemen sejauh ini, apakah sudah bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam pemilu 2024 mendatang? Tentu saja jawabannya adalah tidak,
karena masih ada kemungkinan untuk berubah formasi koalisi, apalagi cawapres untuk ketiga pasangan capres belum ada yang diumumkan. Kemudian masih ada kekuatan dari partai-partai non-parlemen yang tentunya bisa dijadikan amunisi tambahan dalam mendulang perolehan suara. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya.